Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mimbar Agama Islam. Insya Allah program Mimbar Agama Islam ini akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SOS SH MHI. Assalamualaikum Buya. Ya, sehat-sehat Buya. Ya, walaupun mungkin keliling-keliling Sulawesi Tengah Buya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SOS SH MHI merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Persaudaraan Indonesia Berzikir. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita ibu-ibu dari Majelis Taklim Kota Palu, Sigi dan Donggala yang terhimpun dalam Persaudaraan Indonesia Berzikir. Assalamualaikum ibu-ibu. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam yaitu tentang takwa, sabar dan silaturahim. Dan sebelum kami melanjutkan tema tersebut, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau dengan Buya dalam program acara Mimbar Agama Islam dengan tema takwa, sabar, dan silaturahim. Takwa, sabar, silaturahim merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslimin. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umat Islam untuk tetap takwa, sabar, dan menjaga silaturahim sebagai amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Al-Mukarram Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SOS SHI MHI. Kepada Ustadz, kepada Buya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di studio dan di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa. Sampai saat ini insya Allah kita tetap dianugerahi iman yang kuat, sehingga setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan hari ini sudah masuk pada Syawal, insya Allah sudah menjadi orang yang muttaqin. Amin amin ya Allah. Orang yang sudah bertakwa. Karena itu adalah merupakan tujuan utama daripada puasa. Bagaimana Allah dan kita terbentuk menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha aliman khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling baik takwanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa itu sangat sederhana. Kita bisa belajar atau melihat dan memiliki sifat dari takwa itu sendiri. Takwa ini ada kalimat bahasa Arab, diawali dari ta, qaf, wa, dan ya. Iya. Yang pertama adalah kita berusaha untuk memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Tidak boleh sombong kepada Allah dan tidak boleh sombong kepada makhluk dan lingkungan. Yang kedua adalah qanaah. Merasa cukup pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh melihat ke atas, tapi melihatlah ke bawah. Kita merenung hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan usia yang panjang, mungkin memiliki rezeki yang cukup, tetapi berapa banyak orang saudara kita hari ini sudah kita tidak bisa lihat,
dan mungkin mereka tidak mendapatkan rezeki seperti apa yang kita peroleh. Maka kita harus memiliki sifat qanaah. Yang ketiga adalah wara. Berhati-hati dari barang yang haram dan subhat. Yang haram dan subhat ini sesuatu yang mudah diucapkan, tapi sulit kadang pelaksanaannya. Kalau yang haram ya sudah sesuatu yang sudah jelas yang dilarang oleh Allah. Tetapi yang subhat ini, dia berada pada posisi tengah. Saya ambil kisah seorang sufi, Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau adalah seorang sufi, ulama, waliullah. Suatu ketika beliau melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, beliau ingin ziarah ke Aqsa, Palestina. Beliau membeli sekilo kurma. Kemudian ada sebiji jatuh di luar kilo, di luar timbangan. Timbangannya Pak Dokter. Di luar timbangan itu ada satu biji jatuh gitu. Tanpa dia sadari, tanpa dia pikir, kemudian dia ambillah satu biji itu, dia makan. Setelah itu dia bayar, kemudian dia pergi. Sampailah dia ke Palestina di Aqsa. Di perjalanan dia ibadah, kemudian sampai di Aqsa dia ibadah. Singkat cerita bahwa sampai ke 4 bulan, di 4 bulan kemudian dia dengar ada malaikat bercerita. Dua malaikat itu bercerita, kasihan Syekh Ibrahim bin Adham. 4 bulan dia melaksanakan ibadah, tapi Allah tidak terima ibadahnya. Karena dia memakan satu biji kurma yang tidak dibayar. Subhanallah. Percakapan malaikat ini didengar oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Akhirnya beliau langsung kembali ke Mekah mencari penjual itu. Dia dapati ternyata penjual orang tua itu ternyata sudah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya. Kemudian dia minta anaknya untuk dihalalkan satu biji kurma itu. Tapi anak itu mengatakan, saya secara pribadi menghalalkan, tetapi kami ini bersaudara kurang lebih 11 orang. Ya kalau mau, datangilah saudara-saudara saya yang lain, supaya satu biji kurma itu bisa dihalalkan. Singkat cerita, Syekh Ibrahim bin Adham dia minta alamat dan akhirnya semua saudara-saudara itu menghalalkannya. Kemudian setelah itu dia kembali ke Aqsa, melaksanakan sholat, ibadah seperti biasanya. Kemudian dia dengar dua malaikat bercakap, luar biasa Ibrahim bin Adham. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menerima doanya dan telah mengabulkan apa yang dia inginkan. Seluruh amalnya menjadi kebaikan karena dia telah meminta kehalalan dari satu biji buah kurma. Nah, itu betapa pentingnya kita bersifat yang namanya berhati-hati dari barang yang haram dan subhat. Bersifat wara. Karena itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Kita berpikir positif, itu karena dipengaruhi oleh sesuatu yang positif. Ada gerakan ilahiyah. Ketika kita berpikir negatif, maka berarti dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nah, orang yang bertakwa yang keempat adalah yakin. Dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik secara kehidupan dia pribadi, apa yang terjadi dalam dirinya, itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim bin Adham juga memberikan contoh bagaimana keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Syekh Ibrahim bin Adham, beliau ini orang kaya. Iya. Dan beliau sufi, waliullah, wara. Suatu ketika dia pergi berburu. Begitu selesai berburu, kemudian dia makan, dia bukalah, dia hamparkanlah tikarnya. Kemudian tiba-tiba datang seekor burung gagak, datang mengambil sepotong rotinya. Kemudian burung gagak itu pergi. Ibrahim bin Adham penasaran, kenapa burung gagak ini datang gitu, mengambil roti yang ada di tempat saya gitu. Ya, tiba-tiba makan roti ya Pak? Ya, makan roti ya kan. Iya. Kenapa gitu? Penasaran, diambillah kudanya, kemudian dia intai dari jauh, dia kejar gitu, dia intai dari jauh. Kemana burung gagak ini membawa roti saya itu? Tersebut. Ya. Iya, iya.
Begitu sementara dia intai, ternyata dia melihat ada seorang yang terikat, laki-laki yang terikat, dan meminta tolong untuk dibuka ikatannya. Akhirnya Ibrahim bin Adham mendekati orang itu, kemudian dia tanya, siapa engkau? Dia bilang, saya ini adalah saudagar, saya pedagang, tetapi seluruh barang-barang saya sudah dicuri, dan orang-orang yang mencuri itu mengikat saya di tempat ini, dan alhamdulillah selama 7 hari ini saya terikat. Setiap hari burung gagak itu datang mengantarkan kepada saya sepotong roti. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham dia sadar ternyata sekecil apapun dan berada dimanapun kita, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham dia kembali ke rumahnya, dia jual semua kurmanya, kebun kurmanya, hartanya dan sebagainya. Dia lepas pakaian kemewahannya, kemudian dia menggunakan pakaian sufinya, dia berangkat ke Mekah. Dia tidak menggunakan kendaraan, dia berjalan kaki sampai di Mekah. Di dalam perjalanan Syekh Ibrahim bin Adham tidak pernah merasa lapar. Dan sampai di Ka'bah Baitullah, dia menangis, dia bertobat. Ternyata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kira-kira seperti itulah keyakinan kita terhadap Allah. Tidak boleh ada keraguan ketika kita sudah melaksanakan puasa. Dan kemudian Syawal, insya Allah sampai puasa akan datang, kita memiliki sifat takwa. Ya, baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Buya tadi sudah menjelaskan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah ragu akan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Barang siapa yang akan bersyukur kepada Allah, maka sungguh Allah akan melimpahkan nikmatnya dan akan menambah karunia-Nya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau dengan Buya dalam tema kita pada sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam, yaitu tentang takwa, sabar, silaturahim, bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Buya Dr. Muhammad J. Wartabone, Esos, SH, MHI. Ya, baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Persaudaraan Indonesia.